Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa Sompa dengan NIM 13020200235. Di video ini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat, yaitu kriptografi klasik untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keamanan sistem komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kriptografi klasik. Kriptografi klasik ini merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu, sebelum ditemukan komputer atau pada saat komputer sudah ditemukan, hanya saja belum berkembang dan belum secanggih seperti sekarang. Kriptografi ini melakukan pengacakan huruf pada kata terang, atau pada istilah kriptografi disebut plain text. Kriptografi ini melakukan pengacakan huruf alfabet dari A sampai Z. Dan kriptografi tidak disarankan untuk mengamankan informasi-informasi penting karena kriptografi dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Nah, biarpun sebagian besar orang mungkin sudah tidak menggunakan kriptografi, akan tetapi kriptografi klasik dapat ditemui di setiap pelajaran kriptografi karena kriptografi klasik ini merupakan pengantar untuk mempelajari kriptografi modern. Nah, adapun ciri-ciri dari kriptografi klasik, yang pertama yaitu memahami konsep dasar kriptografi. Jadi mempelajari kriptografi klasik ini sama saja dengan memahami konsep dasar kriptografi. Yang kedua, dasar algoritma kriptografi modern. Kriptografi klasik ini merupakan algoritma dasar untuk mempelajari kriptografi modern. Yang ketiga, memahami kelemahan sistem kode. Nah, kemudian jenis algoritma kriptografi klasik. Pada dasarnya, algoritma kriptografi klasik dikelompokkan menjadi dua macam cipher. Yang pertama itu cipher substitusi atau substitution cipher. Dalam substitution cipher ini, setiap unit plain text diganti dengan satu unit ciphertext. Unit yang disebut di sini berarti huruf atau pasangan huruf atau dikelompokkan lebih dari dua huruf. Algoritma substitusi tertua yang diketahui adalah Kaisar Cipher yang digunakan oleh Kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar, sehingga dinamakan substitusi Cipher ini disebut juga Kaisar Cipher. Yang mana Julius Caesar ini menggunakan substitusi Cipher ini untuk mengirimkan pesan yang dikirimkan kepada gubernurnya. Nah, caranya adalah dengan mengganti, menyuli atau mensubstitusi setiap karakter dengan karakter lain dalam susunan abjad atau alfabet. Misalnya, tiap huruf disubstitusi dengan huruf keempat berikutnya dalam susunan abjad. Artinya dalam hal ini, kuncinya adalah jumlah pergeseran huruf, yaitu K sama dengan 4. Nah, kita lihat tabel substitusinya. Di sini plain text-nya itu abjad A sampai Z. Untuk cipher text-nya, kita masukkan pergeseran huruf sebesar 4. Berarti A kita geser 4 kali. 1, 2, 3, 4. Maka A sama dengan E. Begitu pula pada B, kita geser sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. B sama dengan F. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada contoh plain text apa kabar Syifa. Kita akan enkripsi menjadi ciphertext. Caranya adalah untuk huruf A, ciphertext-nya itu adalah E, P sama dengan adalah P,
A sama dengan E. Jadi ETE. K sama dengan O, A sama dengan E, B sama dengan F, A sama dengan E, dan R sama dengan V. Begitu seterusnya. Untuk penerima pesan mendeskripsi ciphertext dengan menggunakan tabel substitusi sehingga ciphertext yang sebelumnya ini dapat dikembalikan menjadi plaintext semula. Untuk mendeskripsikannya ini dilihat dari tabel ciphertext-nya. Nah, dengan mengkodekan N setiap huruf abjad dengan integer sebagai A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z sama dengan 25, maka secara sistematis Kaisar Chipper menjadikan PI menjadi CI dengan aturan CI sama dengan E, PI sama dengan PI. PI ditambah 4 modulus 26. Nah, A4 sama adalah kuncinya atau K atau K, dan modulus 26. 26 adalah jumlah huruf dalam abjad. Nah, kemudian jenis-jenis chipper substitusi. Yang pertama chipper abjad tunggal, yaitu satu karakter di plaintext diganti dengan satu karakter yang bersesuaian. Jadi fungsi chipperingnya adalah fungsi 1 ke 1. Jika plaintext terdiri dari huruf abjad, maka jumlah kemungkinan susunan huruf ciphertext yang dapat dibuat adalah sebanyak 26 faktorial. Nah, Kaisar Chipper adalah kasus khusus dari chipper abjad tunggal, di mana susunan huruf ciphertext diperoleh dengan menggeser huruf-huruf alfabet sejauh 3 karakter. Nah, ROT 13 adalah program enskripsi sederhana yang ditemukan pada sistem Unix. ROT 13 menggunakan chipper abjad tunggal dengan pergeseran K-nya sama dengan 13. Jadi huruf A diganti dengan N, B diganti dengan O, begitu seterusnya. Nah, enskripsi arsip 2 kali dengan ROT13 menghasilkan arsip semula. Yang kedua, jenis chipper substitusi homofonik. Nah, untuk homofonik ini, fungsi chipperingnya memetakan satu ke banyak. Misalnya, huruf A dapat beresponden dengan 7, 9, atau 16. Huruf B dapat beresponden dengan 5, 10, atau 23, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, chipper abjad majemuk. Chipper abjad majemuk merupakan substitusi ganda yang melibatkan penggunaan kunci berbeda. Chipper abjad majemuk dibuat dari sejumlah chipper abjad tunggal, masing-masing dengan kunci yang berbeda. Kebanyakan chipper abjad majemuk adalah chipper substitusi periodik yang didasarkan pada periodik M. Misalkan, plaintext P adalah P sama dengan P1, P2, PM tambah 1, P2, M, dan seterusnya. Maka ciphertext hasil enkripsi adalah E, K, P sama dengan F1, P1, F2, P2, sampai F2M, P2M. Yang dalam hal ini PI adalah huruf-huruf dalam plaintext. Untuk M sama dengan 1, chippernya ekuivalen dengan chipper abjad tunggal. Nah, bagian D, chipper substitusi poligram. Blok karakter substitusi dengan blok ciphertext, misalnya ABA diganti dengan RTQ, ABB diganti dengan SLL, dan lain-lain. Playfair chipper ditemukan pada tahun 1954, termasuk ke dalam chipper substitusi poligram, dan digunakan oleh negara Inggris selama Perang Dunia I. Yang kedua,
Cipher transposisi atau transposition cipher. Nah, pada cipher transposisi ini huruf-huruf yang ada dalam plain text tetap, tapi urutannya saja yang dirubah atau diacak. Dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian karakter di dalam teks. Nama lain untuk metode cipher transposisi ini adalah permutasi atau pengacakan, scrambling. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Contohnya, di sini ada plain text, program studi teknik informatika. Nah, untuk mengenkripsi pesan plain text-nya ditulis secara vertikal dengan lebar kolom tetap. Misal, lebar karakternya itu 6. Jadi, PROGRA ini sebanyak 6 huruf, terus MSTUDI, PEKNIK, INFORM, ATIKAZ. Ditambahkan Z untuk mengisi kekosongan hurufnya. Nah, dari penulisan ciphertext-nya ini, ciphertext-nya dibaca secara vertikal, seperti sini ke bawah. Jadi, ciphertext-nya itu PMTIAR SENTO TKF IGUNO KRDIRAA IKMZ. Nah, kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kriptografi klasik adalah sebuah teori kriptografi paling awal dan telah ada sejak zaman dahulu, sejak kerajaan Romawi. Dalam kriptografi klasik terdapat dua algoritma klasik, yaitu cipher substitusi dan cipher transposisi. Kedua algoritma ini memiliki beberapa jenis algoritma lagi dengan teori dan perhitungan yang berbeda-beda. Kriptografi klasik sendiri dinilai oleh banyak kalangan sebagai teori kriptografi yang mudah digunakan dan juga mudah dipecahkan. Pesan yang dienkripsi menggunakan cipher substitusi dan cipher transposisi sangat mudah dipecahkan oleh kriptanalis. Hal ini disebabkan karena algoritma klasik beroperasi dengan mode karakter, bukan dalam mode bit seperti pada kriptografi modern. Dalam kriptografi klasik, proses pengenkripsian plain text menjadi ciphertext tetap menggunakan karakter. Hanya saja terjadi pada kriptografi klasik ini terjadi perubahan komposisi karakter atau letak huruf yang diubah-ubah sesuai aturan tiap algoritma dan juga kuncinya atau key. Tetapi apabila menggunakan kriptografi modern, proses pengenkripsian pesan menggunakan satuan bit. Plain text dikonversi ke dalam bit lalu dienkripsi dan ciphertext-nya pun menggunakan format bit. Dengan demikian, kriptanalis akan lebih mudah untuk memecahkan kode enkripsi yang menggunakan algoritma kriptografi klasik. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai kriptografi klasik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.